Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di ADZ Studio Channel. Nah teman-teman sekalian, di depan saya sekarang ini sudah ada sebuah router, yaitu router Totolink N300RT. Router yang memiliki harga sangat murah, tetapi untuk kualitasnya sangat tidak bisa diremehkan dan tidak kalah bagus dengan router-router lain yang harganya jauh lebih mahal. Baik teman-teman sekalian, pada video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing dan melakukan beberapa review singkat daripada router Totolink N300RT ini. Dan pada video kali ini, sesuai janji saya pada video sebelumnya, kita akan melakukan setting terhadap router ini agar bisa difungsikan sebagai access point. Kemudian kita akan melakukan upgrade firmware ke versi firmware yang terbaru, dan selanjutnya kita akan memodifikasi alat ini agar bisa difungsikan sebagai access point outdoor. Karena dengan melakukan upgrade firmware ke versi firmware yang terbaru dan memodifikasinya menjadi access point outdoor, itu akan sangat menguntungkan kita dan sangat terasa sekali perbedaannya di sisi sinyalnya yang jangkauannya begitu luas dan sangat stabil. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita kepada tahap konfigurasi. Dan seperti biasanya yang perlu kita lakukan terhadap sebuah router untuk melakukan konfigurasi adalah kita harus mereset router ini. Namun karena di sini saya menggunakan router baru, jadi saya tidak perlu untuk melakukan reset. Silakan kalau kalian menggunakan router yang sudah pernah dipakai atau router bekas, silakan di reset dulu. Baik, akan saya coba router ini karena ini router baru, belum saya coba sama sekali apakah berfungsi dengan baik. Saya akan coba untuk hidupkan dulu. Nah, di sini saya sudah sambungkan untuk adaptornya ke soket listrik. Kemudian saya colokkan jack adaptornya di soket powernya di sini. Belum menyala ya. Oh ya, di sini lupa untuk tombol on off-nya ada di sebelah sini. Coba kita hidupkan. Nah, ternyata menyala dengan normal. Baik teman-teman sekalian, setelah router ini kita hidupkan, baru kita sambungkan router ini ke laptop untuk melakukan konfigurasi atau settingan-settingan. Di sini saya tidak akan menggunakan kabel LAN karena cukup ribet. Saya hanya akan menggunakan jalur WiFi-nya untuk terkoneksi. Baik, sekarang kita menuju ke laptop. Baik teman-teman sekalian, sekarang ini saya sudah berada di laptop. Langsung saja kita hubungkan laptop kita dengan router Totolink N300RT ini melalui jalur WiFi. Kita lihat, kita cek di sini apakah sudah terdeteksi WiFi-nya. Nah, ini dia Totolink N300RT. Langsung saja kita konekkan. Kita tunggu sampai si laptop terhubung dengan si router. Nah, di sini sudah status connected. Langsung saja kita buka browser. Kemudian setelah itu kita ketikkan IP address default daripada router Totolink N300RT, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita klik enter.
setelah halaman terbuka, untuk pertama kalinya kita akan diminta untuk membuat password baru agar kita bisa mengakses web manajemen daripada router TOTO-Link N300RT ini. Langsung saja kita buat password baru. Untuk passwordnya terserah kalian mau menggunakan apa saja, bebas. Di sini saya akan menggunakan password saya sendiri. Kemudian pada bagian confirm password, kita ketikkan ulang password yang pertama kali kita buat ini. Usahakan jangan sampai ada yang berbeda dengan yang pertama kita ketikkan tadi. Oke, kita ketikkan ulang. Kemudian setelah itu kita klik setup. Oh, nampaknya ini ada yang salah ya teman-teman. Ada warning di sini, password only almost number and letter. Oh, ini maksudnya password hanya diperbolehkan menggunakan nomor dan huruf. Oh, di sini kita tidak bisa menggunakan karakter seperti tanda titik atau tanda strip sejenisnya ya teman-teman. Di sini tadi saya menggunakan tanda titik. Oke, saya akan ubah tanpa menggunakan karakter titik ataupun tanda strip. Saya rubah. Kemudian kita konfirmasi password yang kita buat pertama tadi. Usahakan ini harus sama. Kemudian kita klik setup. Nah, berhasil teman-teman, kita tunggu. Nah, untuk selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan password yang telah kita buat tadi. Kita langsung masukkan. Kemudian pada bagian verification code kita masukkan kode yang dimunculkan di sini. Langsung saja kita masukkan 478K. Kemudian kita klik login. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses web manajemen daripada router TOTO-Link N300RT. Nah, di sini teman-teman, hal yang pertama sekali kita lakukan adalah kita cek di sini untuk router TOTO-Link yang saya gunakan sudah berada di versi firmware 3.4.0. Ini artinya router ini sudah berada di versi firmware yang terbaru. Jika seandainya router yang kalian miliki masih di versi 2.0, maka perlu kalian mengupgrade-nya ke versi yang terbaru, yaitu versi 3.4.0, karena ini sangat mempengaruhi untuk keluasan, jangkauan sinyal, dan kestabilan sinyalnya. Untuk cara upgrade-nya, silakan kalian download dulu, kalian searching di Google untuk firmware terbarunya yang versi 3.4.0. Kemudian setelah kalian download, kalian simpan di laptop kalian, baru kalian klik masuk ke pada menu Advanced Setup. Setelah menu Advanced Setup terbuka, kalian klik di menu Sistem, kemudian Upgrade Firmware ini kalian klik, kemudian di sini kalian pilih Choose File, kemudian kalian arahkan ke folder penyimpanan daripada
firmware Totolink N300RT yang sudah kalian download. Di sini untuk berjaga-jaga saya sudah menyimpan file tersebut. Saya simpan di komputer, kemudian localD, kemudian Totolink, kemudian N300RT. Nah, ini adalah beberapa firmware yang saya sudah download untuk berjaga-jaga saja, dan ini adalah versi yang terbaru sama dengan yang versi yang ini. Nah, ini adalah versi 3.4.0, ini pun versi 3.4.0. Ini adalah merupakan versi firmware daripada Totolink N300RT yang terbaru. Namun karena di sini router yang saya gunakan adalah sudah berada di versi yang terbaru, maka di sini saya tidak perlu untuk melakukan upgrade firmware lagi. Langsung saja saya masuk kepada tahap konfigurasi untuk menjadikan router ini sebagai access point. Kita kembali kepada menu Easy Setup. Untuk menjadikan modem router ini sebagai access point, di sini yang kalian lakukan adalah kalian klik pada menu gateway ini, kemudian kalian pilih AP mode. Lalu setelah itu pada bagian SSID kalian rubah namanya menjadi nama WiFi yang kalian inginkan, karena di sini nama WiFi-nya masih bawaan standar yaitu Totolink N300RT. Maka di sini saya akan merubahnya menjadi nama WiFi seperti yang saya inginkan. Di sini saya akan pilih, di sini sudah ada bekas settingan saya. Kemudian pada bagian password kalian isikan sesuai dengan keinginan kalian, yang gampang-gampang saja ya teman-teman. Ini saya isikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usahakan jangan sampai kurang dengan sampai 8 huruf atau 8 karakter, karena kalau kurang dari 8 karakter maka sistem akan menolak. Ini untuk sementara saja, nanti setelah kita berhasil merubahnya menjadi mode access point, baru kita akan disable password ini, karena kita akan menggunakan router ini sebagai access point mikrotik. Jadi kita tidak perlu untuk membuat password di router ini, karena nantinya setiap klien yang akan terhubung atau setiap perangkat yang terhubung ke WiFi daripada router Totolink N300RT ini akan diarahkan ke halaman login daripada mikrotik. Ini untuk sementara saja, langsung saja kita klik apply. Di sini kita sudah berhasil merubahnya menjadi mode AP atau access point mode. Nah teman-teman sekalian, karena tadi kita sudah membuat password untuk router Totolink N300RT ini, maka dengan otomatis koneksinya akan terputus, dan kita akan coba konekkan ulang. Karena mungkin kita akan diminta untuk memasukkan password yang telah kita buat tadi. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang sudah connect, kita tunggu. Kita coba refresh halamannya. Oke. Nah, di sini kita masukkan password yang pertama kali yang kita buat, yaitu password web manajemennya.
kemudian kita masukkan kode verifikasi yang dimunculkan di sini, KY, kemudian kita klik login. Setelah itu kita cek nanti di sini apakah modenya sudah berubah menjadi mode access point atau belum. Kita tunggu. Oh, ternyata di sini masih. Nah, di sini sudah berubah teman-teman ya. Di sini modenya sudah berada di mode access point. Oke, setelah itu kita langsung masuk kepada admin setup lagi. Kemudian setelah itu yang akan kita lakukan adalah kita akan mendisable password WiFi yang sudah kita buat tadi, karena seperti yang saya bilang tadi, karena router ini akan kita gunakan sebagai access point mikrotik, maka WiFi daripada router Totalink N300LT ini tidak perlu kita kasih password, karena nantinya setiap yang akan terhubung ke WiFi daripada router Totalink N300LT ini akan diarahkan ke halaman login mikrotik. Langsung saja kita masuk kepada menu wireless, kemudian pada bagian basic setting kita tunggu. Nah, pada bagian basic setting ini di menu encryption mode-nya kita pada bagian encryption kita pilih disable. Ya, sudah disable teman-teman ya, agar nantinya router ini, access point ini tidak membutuhkan password seperti yang saya bilang tadi, akan langsung diarahkan ke halaman login mikrotik. Langsung kita klik apply. Nah, teman-teman sekalian, perlu juga kalian ketahui di sini kalau misalnya kalian mau mengaktifkan SSID 1, SSID 2 sampai dengan SSID 4, karena router ini sudah support dengan multiple SSID. Artinya kalian bisa mengaktifkan 5 buah nama WiFi sekaligus yang akan dimunculkan daripada router Totalink N300LT ini. Di sini saya cuma menggunakan satu nama SSID saja yang saya buat tadi di bagian basic settingnya, karena tidak perlu banyak-banyak atau juga jalurnya sama. Nah, di sini untuk encryption-nya, untuk passwordnya sudah disable. Untuk langkah selanjutnya kita masuk kepada menu network. Di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan merubah IP default daripada router Totalink N300LT ini, karena IP defaultnya itu sudah banyak yang tahu. Ini untuk berjaga-jaga saja agar nantinya orang yang using tidak bisa mengutak-atik settingan yang ada di dalam router kita, maka kita perlu untuk mengganti IP addressnya. Di sini saya menyarankan untuk IP-nya usahakan satu segmen dengan IP mikrotik kalian, agar nantinya kalian bisa lebih gampang dalam meremote router Totalink N300LT ini dari jaringan mikrotik kalian. Misalnya untuk IP daripada mikrotik kalian adalah 192.168.10 misalnya 10.1, kemudian langsung saja kita klik, ini kita biarkan seperti ini saja, langsung saja kita klik apply, maka dengan secara otomatis IP bawaan daripada router Totalink N300LT ini sudah berubah menjadi IP yang kita buat tadi. Maka untuk mengakses web manajemennya lagi,
IP 192.168.1.1 tidak akan bisa kita gunakan untuk mengakses web manajemennya. Oke, maka untuk bisa mengaksesnya kita harus memasukkan IP yang kita buat tadi, yaitu 192.168.10.1. kita klik enter. Oh ya, sebelum itu teman-teman, agar kita bisa mengakses IP yang baru kita buat, maka di sini juga kita perlu menyesuaikan IP daripada laptop kita. Nah, di sini sudah disconnect karena kita sudah melakukan perubahan daripada IP-nya. Kita konekkan ulang. Kemudian kita akan merubah IP address daripada laptop kita agar satu segmen dengan IP yang kita buat tadi, yaitu 192.168.10.1. Caranya adalah kalian klik pada menu ikon wirelessnya, kemudian open network and sharing center, kemudian change adapter setting, klik 2 kali pada bagian wireless network connection, kemudian setelah itu properties, kemudian kalian klik 2 kali pada internet protocol version 4. Nah, di sini kita harus merubahnya satu segmen dengan IP yang telah kita buat tadi. Oke, di sini kita pilih use the following address, kemudian kita masukkan IP yang satu segmen dengan yang kita isikan tadi, atau yang telah kita buat tadi. Tadi adalah yang kita buat tadi 192.168.10.1, maka di sini kita isikan di atasnya angka 1, misalnya 192.168.10.10. Maaf, ini di atasnya 1 ya. Di sini bisa 2, bisa 3 atau seterusnya. Kemudian pada bagian subnet mask kita klik sekali saja, maka akan terisi dengan otomatis. Langsung saja kita klik OK, kemudian OK, kemudian kita close. Kita coba akses dengan IP yang kita buat tadi. Kita coba cek sekali lagi, ini masih belum bisa terkoneksi. Properties, oh di sini ada yang salah, 192.168.10.2. Oke, kita lakukan oke. Kita close dulu, ini juga kita close. Kita coba untuk akses kembali dengan IP yang sudah kita buat tadi, apakah terhubung. Nah, sekarang sudah berhasil mengakses map web management Totoling N300LT dari IP address yang sudah kita buat tadi. Langsung saja kita masukkan password pertama kali kita buat, kemudian kita ketikkan kode verifikasinya, yaitu 1Z6. Nah, sudah berhasil teman-teman ya. Untuk IP nya sudah berhasil kita rubah, nama wifi nya juga sudah berhasil kita rubah, dan setting sebagai access point sampai tahap ini sudah berhasil kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, untuk tutorial yang kedua kita akan menjadikan router ini sebagai access point outdoor. Namun sebelum itu, silakan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar kami bisa. Baik teman-teman sekalian, terima kasih masih setia bersama saya di ADZ Studio Channel. Dan sekarang kita masuk kepada tutorial berikutnya, yaitu memodifikasi daripada router Totoling N300LT menjadi access point outdoor.
karena dengan memodifikasi alat ini akan sangat mempengaruhi daripada jangkauan sinyalnya. Dan menurut pengalaman saya selama menggunakan alat ini, kurang lebih sudah lebih daripada 3 tahun saya memodifikasi alat ini dan menggunakan alat ini, sampai sekarang masih aman-aman saja. Dan untuk jangkauan sinyalnya menurut pengalaman saya itu bisa tembus 200 meter, masih bisa terkoneksi menggunakan HP. Oke, langsung saja kita masuk kepada tutorialnya. Dan di sini yang perlu disiapkan adalah satu buah box outdoor. Di sini saya menggunakan box X6. Kalau sekiranya kalian tidak memiliki box X6 seperti ini, kalian bisa menggunakan box apa saja. Yang penting bisa masuk, yang penting router ini bisa masuk ke dalamnya, dan yang lebih penting lagi boxnya harus tidak bisa masuk air. Oke, yang kedua yang perlu kita siapkan adalah gunting. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah lem bakar. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah obeng. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah korek, dan yang harus ada rokok. Nah, ini adalah bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bakar rokoknya dulu. Nah, setelah itu kita akan membuka box daripada X6 ini. Box X6 ini kita akan buka dulu. Oke, kita buka. Nah, dan setelah box ini terbuka, kemudian routernya kita masukkan dan kita posisikan seperti ini. Usahakan antenanya ini tegak lurus seperti ini, karena kita akan membuat 2 buah lubang yang sejajar dengan antena router ini. Oke, setelah itu kemudian kita akan membuat lubang. Nah, usahakan lubangnya sejajar dengan antena daripada router Totalink N300LT ini. Di sini ya teman-teman. Oke, kita buat lubang dulu. Di sini yang pertama kali kita harus melubanginya dengan benda tajam. Baru setelah itu kita akan perbesar lubangnya menggunakan gunting. Oh ya, perlu teman-teman ketahui sebenarnya untuk memodifikasi alat ini ada 2 cara, yaitu dengan membuka casing daripada router Totalink N300LT ini. Casingnya kita buka, kemudian
kita ambil VCB-nya, kemudian kita copot kabel antenanya menggunakan solder. Tapi dengan cara itu akan sangat mengambil resiko dan sangat ribet. Bisa jadi kalau kita tidak pengalaman akan mempengaruhi daripada kualitas sinyalnya. Saya juga sering melakukan seperti itu, tapi itu membutuhkan keterampilan khusus. Nah, ini hasilnya yang saya buka boxnya. Tetapi untuk hasilnya sama saja. Di sini untuk cara yang lebih mudah, kita langsung saja masukkan sama casingnya, sama box daripada rotor Totaling N300LT ini. Oke, setelah kita buang lubat, setelah kita buat lubang kecil, kemudian kita akan perbesar menggunakan gunting. Usahakan jangan terlalu besar, yang penting antena daripada rotor Totaling N300LT ini bisa masuk. Oke, kita perbesar. Nah, sudah. Di sini lubang yang pertama sudah saya buat, ini adalah lubang yang kedua. Kita tes apakah lubang antena daripada rotor Totaling N300LT ini sudah bisa masuk. Kalau memang belum bisa masuk, kita tambah lagi, kita perbesar lagi ukuran lubangnya. Oke, kita perbesar. Oke, setelah kita rasa cukup, kita tes lagi. Nah, ini sudah masuk. Untuk yang satunya masih belum, kita perbesar lagi. Jangan sampai kebesaran ya teman-teman, karena itu kurang bagus. Oke, kita tes. Nah, sekarang kedua-duanya sudah bisa masuk. Oke, untuk langkah yang selanjutnya, kita masukkan rotor Totaling N300LT ini dengan posisi seperti ini. Ini lubangnya, kemudian antenanya ini kita tekuk seperti ini. Kemudian kita akan masukkan antenanya dari dalam. Oke, seperti ini. Nah, oke, kemudian kita dorong setelah kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Baru setelah itu, usahakan jangan sampai lewat lubang antena yang ini, karena takutnya nanti akan masuk air. Nah, yang paling penting di sini kalian harus perhatikan posisi daripada antenanya. Di antena Totaling N300LT ini ada tertulis merek Totaling. Usahakan kedua antena ini pada posisi mereknya ini berlawanan. Kalau antena yang satu tulisan Totalingnya ini menghadap ke belakang, maka yang satunya lagi menghadap ke depan. Ini menghadap ke belakang dan ini menghadap ke depan. Ini adalah ya. Nah, ini dia Totaling, tulisan Totalingnya. Usahakan berlawanan dengan antenanya yang satu. Oke, setelah itu kita putar dulu biar berlawanan. Baik, oke. Oke, sudah. Lalu setelah itu, setelah posisinya tepat, setelah dirasa cukup tepat posisinya, oh ya, di sini kan pastikan nanti bagian bawahnya ini
nempel di bawah, karena nanti takutnya konektor daripada kabelannya tidak bisa masuk. Jadi kita kasih jarak yang seluas-luasnya di atas agar konektornya nanti bisa masuk. Lalu setelah itu kita akan melakukan pengeleman. Agar pengelemannya bagus, rotornya kita angkat sedikit, kemudian baru kita melakukan pengeleman. Oke, kita bakar lemnya. Kemudian kita balut lemnya di sini. Kalau dirasa kurang kita tambah lagi. Oke, kemudian kita balut lagi. Nah, jangan tunggu sampai kering, kemudian kita tarik rotornya ke bawah agar lemnya lebih melekat. Kemudian untuk antenanya yang kedua kita kasih lem lagi. Oke, sudah, kita kasih lem di sini. Usahakan jangan ada lubang yang masih tersisa. Sebenarnya di sini kalau kita punya tembakan untuk lemnya yang dicolokkan ke listrik itu akan lebih simpel, tapi karena di sini saya tidak mempunyai tembakan lemnya, jadi saya terpaksa untuk menggunakan cara manual saja. Oke, setelah dirasa dengan cukup rata, sudah bagus. Nah, seperti ini. Oke, yang satu menghadap ke depan dan yang satunya lagi menghadap ke belakang. Kemudian setelah itu kita akan membuat satu buah lubang lagi untuk jalur masuk daripada kabelannya. Kalian bisa membuat lubang di mana saja, yang penting di bagian bawah. Kalau misalnya rotor ini akan kalian posisikan seperti ini, antenanya menghadap ke bawah, maka kalian membuat lubang di bagian sini. Tapi kalau seandainya kalian memposisikan rotor ini nantinya di luar ruangan dengan posisi antena menghadap ke atas, maka kalian harus membuat lubang di bagian bawah sini. Oke, saya akan membuat lubang di bagian sini. Sebenarnya untuk membuat lubang ini, untuk lebih cepatnya kalian bisa memanaskan besi kecil, kemudian setelah itu kalian perbesar dengan gunting. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita perbesar. Yang penting kabelannya nanti bisa masuk. Dan setelah kita berhasil membuat lubang di bagian bawah, karena saya akan memposisikan rotor ini dengan antena menghadap ke atas, maka tadi saya membuat lubang di bagian bawah sini. Nah, ini lubangnya untuk jalur masuk daripada kabelnya. Kemudian nanti saat pemasangan ini usahakan kalian buka penutupnya, yang ini untuk sirkulasi udaranya kalian buka saja, tidak masalah, agar udaranya bisa bebas keluar masuk. Nah, nanti saat pemasangan di atas atau di luar atau di tower, karena di sini saya tidak menggunakan voice splitter,
sebelum kalian tutup box ini, kalian masukkan dulu untuk kabelannya dan kemudian pasang konektornya. Baru setelah itu kalian colokkan, baru kalian tutup penutup daripada box X6 ini. Usahakan untuk panjang kabelnya disesuaikan nanti. Setelah ditutup dengan rapat, skrunya juga sudah dipasang seperti ini. Nah, usahakan serapat mungkin agar air tidak bisa masuk ke dalamnya. Oke, setelah itu kita tinggal melakukan pemasangan baik itu di atas rumah maupun di atas tower. Maka dengan demikian tutorial dari pertama yaitu melakukan konfigurasi atau menjadikan modem ini sebagai access point, kemudian upgrade firmware-nya sampai dengan tahap modifikasi Totolink N300RT ini sebagai access point outdoor sudah selesai. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.